Otulipenia adalah kondisi yang jarang terjadi di mana seseorang memiliki jumlah sel darah merah eritrosit yang rendah dalam darah. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang otulipenia. Penyebab otulipenia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk defisiensi zat besi. Defisiensi zat besi adalah penyebab paling umum dari otulipenia. Zat besi diperlukan untuk menghasilkan hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Defisiensi vitamin B12. Defisiensi vitamin B12 juga dapat menyebabkan otulipenia. Vitamin B12 diperlukan untuk produksi sel darah merah. Defisiensi asam folat. Defisiensi asam folat juga dapat menyebabkan otulipenia. Asam folat diperlukan untuk produksi sel darah merah. Penyakit kronis seperti penyakit ginjal, penyakit hati, dan kanker dapat menyebabkan otulipenia. Gangguan sumsum tulang seperti leukemia atau mieloma dapat menyebabkan otulipenia. Pengobatan, beberapa pengobatan seperti kemoterapi dan radiasi dapat menyebabkan otulipenia. Gejala otulipenia dapat bervariasi tergantung pada keparahan kondisi tersebut. Gejala yang umum meliputi kelelahan, rasa lelah yang berlebihan, sesak napas, pucat, kulit pucat, pusing, sakit kepala, detak jantung cepat, pembengkakan kaki atau pergelangan kaki, Diagnosis otulipenia biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan, dan tes darah. Tes darah dapat mengukur jumlah sel darah merah, kadar hemoglobin, dan kadar hematokrit. Pengobatan otulipenia tergantung pada penyebabnya. Pengobatan yang umum meliputi suplemen zat besi. Suplemen zat besi dapat membantu mengobati defisiensi zat besi. Suplemen vitamin B12. Suplemen vitamin B12 dapat membantu mengobati defisiensi vitamin B12. Suplemen asam folat. Suplemen asam folat dapat membantu mengobati defisiensi asam folat. Pengobatan penyakit yang mendasari. Pengobatan penyakit yang mendasari dapat membantu mengobati otulipenia. Transfusi darah. Transfusi darah dapat membantu mengobati otulipenia yang parah. Pencegahan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah otulipenia meliputi makan diet sehat, makan diet yang kaya zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Memeriksa kadar zat besi secara teratur. Terutama jika Anda memiliki faktor risiko untuk defisiensi zat besi. Catatan: otulipenia adalah kondisi serius yang dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti gagal jantung. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang otulipenia, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Mabuk perjalanan adalah kondisi yang menyebabkan mual, muntah, dan pusing saat bepergian, terutama saat naik mobil, kapal laut, atau pesawat terbang. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang mabuk perjalanan. Penyebab mabuk perjalanan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara apa yang dirasakan oleh mata dan apa yang dirasakan oleh telinga bagian dalam. Saat bepergian, mata melihat gerakan, tetapi telinga bagian dalam merasakan gerakan yang berbeda, yang menyebabkan kebingungan pada otak dan menyebabkan gejala mabuk perjalanan. Gejala mabuk perjalanan dapat bervariasi dari orang ke orang. Gejala yang umum meliputi mual, rasa mual, muntah, pusing kepala, kelelahan, berkeringat dingin, pucat. Diagnosis mabuk perjalanan biasanya dilakukan berdasarkan riwayat kesehatan dan gejala. Tidak ada tes khusus untuk mendiagnosis mabuk perjalanan. Pengobatan: tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan mabuk perjalanan, tetapi pengobatan dapat membantu mengurangi gejala. Pengobatan yang umum meliputi obat-obatan seperti antihistamin atau antimetik,
dapat membantu mengurangi gejala mabuk perjalanan. Perubahan gaya hidup, seperti duduk di bagian depan kendaraan, melihat cakrawala, dan menghindari membaca atau menggunakan perangkat elektronik, dapat membantu mengurangi gejala mabuk perjalanan. Terapi akupuntur dapat membantu mengurangi gejala mabuk perjalanan. Terapi perilaku, seperti relaksasi atau meditasi, dapat membantu mengurangi gejala mabuk perjalanan. Pencegahan, beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah mabuk perjalanan meliputi hindari makanan berlemak sebelum bepergian. Minum banyak air sebelum dan selama bepergian. Dapatkan cukup istirahat sebelum bepergian. Duduk di bagian depan kendaraan, karena bagian ini lebih stabil. Lihat cakrawala, karena ini dapat membantu otak untuk menyesuaikan diri dengan gerakan. Hindari membaca atau menggunakan perangkat elektronik, karena ini dapat memperburuk gejala mabuk perjalanan. Catatan: mabuk perjalanan adalah kondisi yang umum, tetapi dapat sangat mengganggu. Jika Anda sering mengalami mabuk perjalanan, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Skoliosis idiopatik remaja adalah kelainan tulang belakang yang terjadi pada anak-anak dan remaja. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang skoliosis idiopatik remaja. Penyebab pasti skoliosis idiopatik remaja tidak diketahui, tetapi diperkirakan melibatkan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Faktor risiko yang diketahui meliputi riwayat keluarga. Anak-anak yang memiliki anggota keluarga dengan skoliosis memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi ini. Jenis kelamin, skoliosis idiopatik remaja lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Usia, skoliosis idiopatik remaja biasanya muncul selama masa pertumbuhan, antara usia 10 dan 15 tahun. Gejala skoliosis idiopatik remaja biasanya muncul secara bertahap dan mungkin tidak terlihat di awal. Gejala yang umum meliputi tulang belakang yang melengkung ke samping, bahunya tidak rata, pinggul tidak rata, sisi tubuh yang satu lebih tinggi dari sisi tubuh yang lain, sisi tubuh yang satu lebih tinggi dari sisi tubuh yang lain, pakaian yang tidak pas, karena tulang belakang yang melengkung. Nyeri punggung, meskipun nyeri punggung jarang terjadi pada skoliosis idiopatik remaja. Diagnosis skoliosis idiopatik remaja biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik dan sinar X. Pemeriksaan fisik dapat mengidentifikasi tulang belakang yang melengkung. Sinar X dapat mengukur derajat kelengkungan tulang belakang. Pengobatan skoliosis idiopatik remaja tergantung pada derajat kelengkungan tulang belakang. Pengobatan yang umum meliputi pengamatan. Jika kelengkungan tulang belakang ringan, dokter mungkin hanya merekomendasikan pengamatan dan pemantauan secara teratur. Ortosis, jika kelengkungan tulang belakang sedang, dokter mungkin merekomendasikan ortosis penyangga tulang belakang untuk membantu mencegah kelengkungan tulang belakang semakin parah. Pembedahan, jika kelengkungan tulang belakang parah, dokter mungkin merekomendasikan pembedahan untuk meluruskan tulang belakang. Pencegahan, tidak ada cara untuk mencegah skoliosis idiopatik remaja. Namun, beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko meliputi memeriksa anak secara teratur untuk melihat apakah ada tanda-tanda skoliosis, mencari pengobatan dini jika anak didiagnosis dengan skoliosis. Catatan: skoliosis idiopatik remaja adalah kondisi yang serius yang dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti nyeri punggung, kesulitan bernapas, dan masalah jantung. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang skoliosis idiopatik remaja, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Paralisis periodik
Hiperkalemik adalah gangguan genetik langka yang menyebabkan episode kelemahan otot yang tiba-tiba dan parah. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang paralisis periodik hiperkalemik. Penyebab paralisis periodik hiperkalemik disebabkan oleh mutasi pada gen yang disebut SCN4A. Gen ini menghasilkan protein yang disebut saluran natrium otot yang berperan penting dalam transmisi impuls saraf ke otot. Mutasi pada gen SCN4A menyebabkan saluran natrium otot menjadi terlalu mudah terstimulasi, yang menyebabkan peningkatan aliran natrium ke dalam sel otot dan menyebabkan kelemahan otot. Gejala paralisis periodik hiperkalemik biasanya muncul pada masa kanak-kanak atau dewasa muda. Gejala yang umum meliputi kelemahan otot yang tiba-tiba dan parah, yang biasanya memengaruhi lengan dan kaki. Paralisis, yaitu ketidakmampuan untuk menggerakkan otot. Hipotonia, otot yang kendur atau lembek. Peningkatan kadar kalium dalam darah. Hiperkalemia. Diagnosis paralisis periodik hiperkalemik biasanya dilakukan berdasarkan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan tes darah. Tes darah dapat mengukur kadar kalium dalam darah. Elektromiografi EMG dapat membantu mengidentifikasi aktivitas listrik yang tidak normal di otot. Tes genetik dapat mengkonfirmasi mutasi pada gen SCN4A. Pengobatan. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan paralisis periodik hiperkalemik, tetapi pengobatan dapat membantu mencegah dan mengelola episode kelemahan otot. Pengobatan yang umum meliputi diterendah kalium. Kalium dapat membantu mengurangi kadar kalium dalam darah. Obat-obatan seperti diuretik dapat membantu mengeluarkan kalium dari tubuh. Obat-obatan yang memblokir saluran natrium. Dapat membantu mencegah episode kelemahan otot. Kortikosteroid dapat membantu mencegah episode kelemahan otot. Pencegahan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah episode kelemahan otot meliputi hindari makanan tinggi kalium, seperti pisang, kentang, dan tomat. Hindari olahraga berat, terutama dalam cuaca panas. Hindari stres, karena stres dapat memicu episode kelemahan otot. Catatan, paralisis periodik hiperkalemik adalah gangguan serius yang dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti gagal napas. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang paralisis periodik hiperkalemik, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat.